Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika dasar, babnya eksponen atau pangkat dan bentuk akar, subbabnya yaitu pangkat rasional. Pangkat rasional. Pangkat rasional atau pangkat pecahan secara umum dapat ditulis sebagai berikut. A pangkat M per N sama dengan kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi A, akar, A pangkat M, kemudian akarnya pangkat N. Contoh, contohnya misalnya kita punya 8 pangkat 1/3 sama dengan akar 8 pangkat 1, akarnya pangkat 3. Nah, sama dengan akar 8 pangkat 1 tetap 8, akar pangkat 3, gitu ya. Sama dengan akar, ini pangkatnya 3, terus lagi 8 itu kita rubah menjadi berapa kali berapa yang sebanyak 3 kali hasilnya 8. Nah, kita tulis 2 kali 2 kali 2, ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, kita akarkan pangkat 3. Nah, sama dengan, nah kita ingat, kalau akar pangkat 3 berarti bilangan berapa kali berapa sebanyak 3 kali yang hasilnya 8. Nah, di sini 2 kali 2 kali 2, maka kita bisa keluarkan 2 ini menjadi, nah seperti itu ya. Jadi akar pangkat 8 pangkat 3 itu sama dengan 2. Kemudian contoh berikutnya, misalnya kita punya 27 ya. 27 pangkat 1/3, 1/3 ya. Nah, sama dengan akar 27 pangkat 1, ini akarnya pangkat 3. Nah, berapa kali berapa hasilnya 27, apakah ada? Nah, kita temukan 3 ya, 3 kali 3 kali 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27. Maka 27 pangkat 1/3 sama dengan 3. Kemudian contoh berikutnya, misalnya 2 pangkat 2/5 misalnya. Sama dengan berarti 2 pangkat 2, akarnya pangkat 5. Nah, apakah kita bisa sederhanakan? Akarnya pangkat 5, 2 kali 2 4. Nah, maka hasilnya 2 pangkat 2/5 itu akar 4, akar pangkat 5 dari 4. Seperti itu ya. Satu lagi, misalnya eh, misalnya 2 pangkat 2/3. Nah, sama dengan akar 2 pangkat pembilangnya. Nah, akar pangkatnya pangkat penyebutnya 3. Sama dengan akar pangkat 3 dari 2 kali 2 4. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk pangkat rasional atau pangkat yang bentuknya pecahan. Pangkat bentuk pecahan ini nanti kita bisa apa? Tergantung kebutuhan soal ya. Bisa bisa kita rubah ke dalam bentuk akar atau tetap dalam bentuk pecahan. Nanti kita menggunakan aturan-aturan pangkat ya, misal perkalian pangkat, kemudian pembagian pangkat atau sebagainya yang sudah kita pelajari pada sebelumnya untuk
menemukan hasil dari operasi bilangannya. Oke, kita lanjut naik ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh soal. Oke, bentuk di bawah ini dapat disederhanakan menjadi. Nah, bentuknya apa ini? Nah, ini bentuknya ini ya, apa namanya, pangkat, pecahan, kemudian pecahan tersebut dipangkatkan. Nah, pecahan tersebut dipangkatkan, tapi pembilang dan penyebutnya itu terdiri dari bentuk ini ya, ada yang bentuk pecahan rasionalnya, ada bentuk pecahan bilangan bulatnya. Nah, ini kita akan sederhanakan. Jika kita menemukan seperti ini, eh, kita bisa menggunakan sifat-sifat bentuk pecahan ya, bentuk pangkat bilangan bulat yang sebelumnya kita sudah pelajari. Oke, kita coba kerjakan. Di sini A pangkat setengah dikali B pangkat min 3 per A pangkat min 1 dikali B pangkat min 3 per 2. Bentuk pecahan tersebut kita pangkatkan 2 per 3. Nah, kita ini sifat pecah apa namanya, pangkat dari suatu bentuk pecahan. Berarti nanti kita jabarkan saja pecahannya sama dengan, berarti di sini A pangkat 1 per 2 dikali B pangkat min 3. Nah, di sini dipangkatkan 2 per 3 per A pangkat min 1 dikali B pangkat min 3 per 2 dipangkatkan 2 per 3 gitu ya. Sama dengan, nah di sini kita jabarkan, ini sudah menjabarkan pangkat 2 per 3 ini kepada pembilang, kemudian kepada penyebutnya, kemudian kita jabarkan lagi pangkat ini, ingat sifat perkalian yang dipangkatkan ya, berarti di sini A pangkat setengah dipangkatkan lagi 2 per 3 gitu ya, dikali B pangkat min 3 dipangkatkan 2 per 3. Ini pembilangnya, kemudian penyebutnya A pangkat min 1 dipangkatkan 2 per 3 dikali B pangkat min 3 per 2, kita pangkatkan lagi 2 per 3 ya. Nah, dan seperti ini kita lanjutkan. Nah, ingat pangkat, sifat pangkat kemudian dipangkatkan lagi, berarti kan pangkatnya dikali ya. Berarti sini A pangkat setengah dipangkatkan lagi 2 per 3, berarti A pangkat 1 per 2 dikali 2 per 3. Kemudian dikali B pangkat min 3 dikali 2 per 3 ya. Kemudian per penyebutnya berarti A pangkat min 1 per dikali ya. A pangkat min 1 dikali 2 per 3, kemudian dikali B pangkat min 3 per 2 ya, min 3 per 2 dikali 2 per 3. Nah, ini sudah seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Sama dengan, nah, A pangkat min 1 per 2 dikali 2 per 3. Oke, kita cek dulu ya hasil dari hasil dari pemangkatannya tadi. A pangkat min 1 per 2 dikali 2 per 3, betul, dikali B pangkat min 3 dikali 2 per 3 dibagi A pangkat min 1 dikali 2 per 3, oke, dikali B
pangkat min 3/2 dikali 2/3. Oke, sudah benar ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, di sini A pangkat min 1/2 kali 2/3. Nah, kita bisa saling bagi habis. Coret-coret. Berarti kan hasilnya A pangkat 1/3 dikali, nah di sini kita B pangkat min 3 kali 2/3 bisa kita saling bagi habis, coret-coret, berarti B pangkat min 2 per A pangkat min 1 ya. A pangkat min 1 dikali 2/3 berarti A pangkat min 2/3 dikali B pangkat min 3/2 dikali 2/3. Ini kita bisa saling bagi habis, 2 kemudian atasnya juga 3, bawahnya 3. Berarti, nah, akan habis semua, berarti hasilnya min 1. B pangkat min 1. Nah, setelah sudah kita kerjakan ya. Nah, jika menemukan seperti ini, supaya lebih mudah, kita eh, berubah ke dalam bentuk satu baris ya. Jadi apa namanya semuanya berada di atas. Jadi tidak dalam bentuk pecahan. Jadi tidak ada pembilangan penyebutnya. Nah, di sini kita pindahkan yang bawah menjadi di atas semua. Nah, bagaimana memindahkan yang bawah menjadi atas? Berarti kita merubah pangkatnya ya, yang awalnya negatif menjadi positif atau yang positif nanti jadi negatif. Nah, di sini yang atasnya kita tulis dulu tetap ya, karena tidak berubah. Yang A pangkat 1/3 dikali B pangkat min 2 ini tetap ya. Nah, kemudian yang bawah kita pindah ke atas. Kita ubah A pangkat min 2/3 menjadi A pangkat 2/3. Jadi hanya mengganti tanda pangkatnya saja ya. Nah, yang awalnya negatif jadi menjadi positif. Kalau positif tidak perlu ditulis ya tandanya. A pangkat 2/3 dikali B pangkat 1. Ya, kan? Min 1 jadi B pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak perlu ditulis pangkatnya. Nah, setelah seperti ini kita lanjutkan. Kita apakan? Kita sifat substitusi ya, yaitu memindahkan eh, didekatkan ke yang sejenis. Ya, yang variabel yang sejenis, yang A dengan yang A, yang B dengan yang B, yang basisnya sejenis, yang sama. Nah, di sini A pangkat 1/3 dikali A pangkat 2/3. Nah, ini udah dekat ya. Kemudian B pangkat min 2 dikali B. Nah, ingat sifat perkalian bilangan pangkat yang dikalikan. Berarti diapakan? Ditambah atau dikurang? Tambah ya. Kalau yang dikurang itu yang dibagi. Nah, karena ini A pangkat 1/3 dikali A pangkat 2/3 berarti A pangkat 1/3 ditambah 2/3. Nah, sifat ini berlaku karena basisnya sama A dengan A. Kemudian yang B pangkat min 2 dikali B pangkat 1. B pangkat min 2 ditambah 1. Oke, lanjut. Sama dengan A pangkat 1/3 tambah 2/3, 3/3 dikali B pangkat min 2 tambah 1 min 1. A pangkat 3/3 berarti A pangkat 1 dikali B pangkat min 1. Nah, kita rubah ke dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ini kan soalnya pilihan ganda yang jawabannya A per B. Oh, rubah. Berarti jawabannya dalam bentuk pecahan. Gitu ya. Nah, karena bentuk pecahan berarti kita rubah jawaban hasil yang kita temukan ke dalam bentuk pecahan. A pangkat 1 A dikali B pangkat min 1. Nah, kita rubah supaya positif berarti di posisinya kita ini ya kita pindah ya menjadi penyebut B pangkat min 1 berarti B pangkat 1. B pangkat 1 pangkatnya tidak perlu ditulis. Nah, berarti hasilnya A per B ya. Nah, jawabannya yaitu B A per B. Nah, jadi seperti ini cara menemukan jawabannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, soal berikutnya yaitu akar pangkat 3 dikali 0,125 ditambah 1/akar pangkat 32, akar pangkat 5 dari 32 ditambah 0,5 pangkat 2 sama dengan berapa? Nah,
Oke, kita kerjakan. Akar ini ya, akar pangkat 3 kita tulis lagi. Akar pangkat 3 0,125 kita supaya lebih terlihat kita rubah ke dalam bentuk pecahan ya. Berarti 125 per ini 0,125 berarti ada 3 angka ya di belakang koma berarti dibagi 1000. Nolnya 3. Ini akarnya mencakup semua ya. Nah, seperti ini. Ditambah 1 per akar 5 dari 32. Akar pangkat 5 dari 32 ditambah 0,5 kali 0,5. Gitu ya. 0,5 kali 0,5 nanti bisa apa namanya? Cara mengerjakannya bisa apa? Bisa berbagai cara gitu ya. Nah, berbagai pendekatan. Di sini kita akan coba dengan pendekatan pecahan ya. Jadi 0,5 itu kan setengah. Setengah 0,5 pangkat 2 berarti setengah pangkat 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, akar apa namanya? Akar pangkat 3 dari 125 per 1000 kan bisa juga kita sederhanakan menjadi akar pangkat 3 125 per akar pangkat 3 1000 gitu ya. Ditambah 1 per. Nah, kita coba jabarkan. Akar pangkat 5 32. Berapa kali berapa kali berapa sebanyak 5 kali yang hasilnya 32. Nah, kita sudah temukan. Di sini akar pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, ini kan sebanyak 5 kali. Ditambah 1/2 pangkat 2. Berarti kan sama dengan 1/2 pangkat 2. Oke, kita lanjutkan. Akar pangkat 3 dari 125. Berapa kali berapa? Kali berapa sebanyak 3 kali ya. Karena akar pangkat 3 berarti sebanyak 3 kali yang hasilnya 125. Kita temukan hasilnya. Oke, sebelum kita temukan langsung kita jabarkan dulu aja. Ini kita bisa rubah 125 menjadi 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 25, 25 kali 5 125 gitu ya. Per akar pangkat 3 10 kali 10 kali 10. 10 kali 10 kali 10 1000. Ditambah 1/. Nah, ini kita langsung keluarkan saja karena sudah kita ketahui 5 ya. Dua apa? Duanya ada 5 kali. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Berarti hasilnya 2 ditambah 1/2 pangkat 2. Oke, kita lanjut. Nah, akar pangkat 3 dari 5 kali 5 kali 5 sudah kita lihat 5-nya 3 kali ya. Perkalian 5 sebanyak 3 kali itu berarti hasilnya 5 per sama ya. Akar pangkat 3 dari 10 kali 10 kali 10 sebanyak 3 kali berarti 10. Nah, ditambah 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2. 5/10 sama dengan disederhanakan 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2. 1/2 pangkat 2 berarti 1/4 gitu ya. Nah, karena di sini kita lihat nih jawabannya ini kan pilihan ganda. Pilihannya E 1,25. Berarti jawabannya koma-komaan kita rubah ke dalam bentuk pecahan. 1,2 itu kan 0,5 ditambah 1/2 0,5 ditambah 1/4 itu 0,25 gitu kan. 0,5 tambah 0,5 1 ditambah 0,25 ditambah 0,25 gitu kan. Berarti sama dengan 1 tambah 0,25 berarti 1,25. Kita temukan jawabannya sesuai ya. Jadi cara kita menemukan jawabannya yaitu E 1,25 caranya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini karena mungkin kalau nanti yang apa namanya dengan cara lain yang lebih cepat juga bisa. Di sini kita menggunakan cara yang menjabarkan secara apa berurut dan mungkin lebih panjang itu supaya apa namanya terlihat lebih jelas gitu ya, dari mananya seperti itu. Oke.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Baik, kita soal berikutnya, yaitu kita punya jika X sama dengan 25 dan Y sama dengan 64, maka nilai dari X pangkat min 3 per 2 dikali Y pangkat 2 diakarkan pangkat 3 per Y pangkat 1 per 3 dikurangi X pangkat 1 per 2 sama dengan berapa? Di sini soal pilihan ganda, yang jawabannya yaitu pilihannya B, jawabannya negatif 16 per 125. Nah, bagaimana kita bisa menemukan jawaban seperti itu? Nah, kita jawab ya. Di sini X pangkat min 3 per 2, akar Y pangkat 2 per akar Y pangkat 2 akar pangkat 3 per Y pangkat 1 per 3 dikurangi X pangkat setengahnya. Ini kita langsung substitusikan saja ya. Jadi kita punya X-nya 25, berarti kita ganti X-nya 25 ya. 25 dipangkatkan min 3 per 2 dikali Y pangkat 2, Y pangkat 2 ya, di akar pangkat 3 dari Y pangkat 2, Y-nya kita ganti 64 pangkat 2 ya, per Y pangkat 1 per 3 berarti 64 pangkat 1 per 3 dikurangi 25 pangkat 1 per 2. Nah, seperti ini ya. Nah, kita karena ini udah akar apa namanya, sudah apa bentuk pecahannya seperti ini. Nah, kita rubah ke dalam bentuk akar ya. Jadi pangkat-pangkat yang dalam bentuk pecahan ini kita rubah ke dalam bentuk akar menjadi, oh iya, karena ini pangkat min ya. Nah, karena pangkat min kita rubah ke dalam bentuk positif pangkatnya, yaitu kita posisinya kita rubah yang awalnya di atas menjadi di bawah. Jadi seperti ini ya. Nah, 25 pangkat min 3 per 2 berarti dirubah apa dipindah menjadi dirubah dalam bentuk positif. Jadi kita pindahkan ke bawah jadi 25 pangkat 3 per 2. Nah, ini dikali. Nah, dikali karena ini dikali bentuk pengurangan ya. Jadi kita kasih tanda kurung. 64 pangkat 1 per 3 dikurangi 25 pangkat 1 per 2. Ya. Oke. Nah, di atasnya tetap ya akar 64 pangkat 2 diakarkan pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ini ya, kita jabarkan. Yang atasnya dulu kita jabarkan. Akar 64 pangkat 2, akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 3, 64 dikali 64 gitu ya, pangkat 2. Kemudian bawahnya 25 pangkat 3 per 2. Itu artinya 25 artinya 25 pangkat 3 akar pangkat 2 gitu ya. Kemudian 64 pangkat 1 per 3 berarti akar pangkat 3 dari 64 pangkat 1 berarti 64 ya dikurangi ada turunnya ya. Dikurangi 25 pangkat 1 per 2 berarti 25 pangkat 1 akar pangkat 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Yang atasnya dulu pembilangnya 60 akar 64 kita jabarkan supaya terlihat ya. Akar pangkat 3, 64 itu berapa kali berapa? 8 kali 8 ya. Kemudian 64, 8 kali 8. Nah, kemudian akar 25 pangkat 3. Nah, akar pangkat 2 dari 25 pangkat 3 berarti akar pangkat 2 kita tulis lagi. 25 pangkat 3 berarti 25 kali 25 dikali 25 ya. Akar, oke ini akar kali ya, dikali. Nah, kita nanti jabarkan yang ini dulu ya, supaya tidak terlalu panjang.
Di sini dikali tetap dulu ya. 3, ini 64 dikurangi. Ini langsung akar 2 dari 25. Berarti kan 5 kali 5 ya. Ini sudah mudah lah ya. Akar pangkat 2 dari 25 kan berarti 5. Kita tulis dulu langsung seperti ini. Kita lanjutkan sebelahnya. Sama dengan akar, nah ini. Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 8 kali 8 kali 8 sebanyak 4 kali. Berarti kan kita bisa hilangkan 3 ini. Nah, 3 ini, 3 dari 8 sebanyak 3 angka ini kita keluarkan menjadi 8 ya, akar pangkat 3 dari, nah kan masih sisa 1, akar pangkat 3 dari 8 per, nah akar pangkat 2 dari 25 kali 25 kali 25 sebanyak 3 kali, berarti kita ambil yang 25 sebanyak 2-nya kita keluarkan menjadi 25 ya. Nah sisa 1 kan, berarti akar pangkat 2, 25 itu ya. Kemudian dikali akar pangkat 3 dari 64. Nah, akar pangkat 3 dari 64 itu berapa? Nah, ini angka-angka yang sering keluar ya. Jadi kita perlu biasakan sehingga nanti hafal secara sendiri gitu ya. Akar pangkat 3 dari 64. 64 itu berapa kali berapa kali berapa? Sebanyak 3 kali. Nah, kita cek kalau 2 kali 2 kali 2 itu 8. Kalau 3, 3 kali 3 kali 3 jadi 20. Coba 4. 4 kali 4, 16. 16 kali 4. Nah, 24. Berarti hasilnya 4 ya. 4 dikurangi 5. Gitu ya. Nah, kemudian sama dengan, lanjutkan, atasnya dulu 8. Nah, akar pangkat 3 dari 8, itu kita sudah ya, berapa kali berapa kali berapa, hasilnya 8, berarti 2. Kemudian 25 kali akar pangkat 2 dari 25. Berapa kali berapa, hasilnya 25. Nah ya, 4 dikali 4 kurangi 5, saat min 1. Nah, perkali min 1 kali min 1 di penyebut ini yang akan menjadikan pecahan ini ya menjadi negatif ya. Nah, 8 kali 2 atau ini kayaknya dari kita lihat dari bilangan atas sama pembilang sama penyebutnya, dari faktor-faktor ini kira-kira kayaknya tidak ada yang bisa disederhanakan ya. Jadi kita langsung kalikan saja 8 kali 2 16 per 25 kali 5 125 dikali min 1 min 125. Nah, pembilang dibagi penyebut, bilangan salah satu bilangan dari pembagian ya, apakah pembilangnya atau penyebutnya yang negatif, maka hasilnya nih negatif. Jadi jawabannya negatif 16 per 125. Nah, jawabannya sesuai ya. Nah, jadi beginilah seperti apa kira-kira cara ya untuk menemukan jawabannya. Yang jawabannya itu B min 16 per 125. Baik. Nah, jadi demikian ya materi matematika dasar bab eksponen dan bentuk akar subbab pangkat rasional. Silahkan kalian mencari latihan-latihan ya yang soal-soalnya berkaitan dengan pangkat rasional untuk melatih untuk meningkatkan kelancaran gitu ya dan pemahaman terkait pangkat rasional pada matematika dasar. Mungkin demikian. Tetap semangat ya, tetap semangat. Terima kasih. Selamat pagi.